bagi suami boleh berenak-enak dengan istri selain lobang anusnya. Oke, selain dubur. Halakoti dubur iku lobang anus. Ya. Berarti cara bokonge tok dimek-mek ngono kan. Gak apa-apa. Tapi sandol iku aja. Untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Game sih aneh. Ya gak apa-apa. Loh enggak, iya. Tenang lah, kene kan enggak jelas. Halo sahabat ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Bahri. Zaza. Part pertama. Seniat iku ngono lho gini. iya. Maksudnya aku nge-game ini bukan menandakan bahwasanya aku enggak respect ke rekan-rekan yang sedang podcast. Gak, aku nunjuk kok senatural itu. Iya. Ono nang kene iku. Iki emang digetak mau tak buka ngono. Encane opening lho, gak omong-omong dhisik, gak apa-apa. Lah iya makane. Pokoknya si setan si jine aman. Sing situke kan ya wis victory kan wis cukupan. Wis biasane nggak headset iku gak ribet. Ya. Iya, Dan aku kan sing ada ribet gimmick. biasae. Iki mesti kualik biasanya. Oke, malam ini kita akan ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama kita bahas dari pertanyaan seseorang dari WA. Ini mempermasalahkan keadaannya dia dan pasangannya. Keadaan apa emang? Ya iku mang nomor 1. Apa iku mang apa kene karo apa jare iku mang. Sik gimana ya? Lah iya. Yang pertama, ini dia penasaran dengan hukum fikihnya tentang kegiatan ini pertanyaan bacaannya jelas saja ya. Iya. Bagaimana hukumnya menggauli istri di kedua gunung kembarnya? Karena punya istri, gunung kembarnya istri atau payudaranya itu oversize. Oke. Dengan cara menyelipkan kemaluan suami di antara kedua payudaranya. Kok kayak bokep banget ya? Loh, iki lo jelas. Iya paham, tapi iki lho. Ketarik, kurang. Kopeng iso ngene-ngene. Oke. Kan ya sekarang natural banget wis kopeng miring-miring. Jadi adegannya itu seperti kalau referensi Anda di JAV. Wah. Tapi ini pertanyaan lo ya. Iya. Kita jawab secara fikih nanti. Nah, ini. Soalnya Soalnya pertanyaannya bagaimana hukumnya ya? Ya. Oh iya. Ini menurut fikih kalau dalam bersetubuh dengan istri, Ya. bersetubuh konteksnya ya. Iya. Itu kan yang natural atau yang umumnya itu antara kemaluan dengan Kemaluan. Nah, Iya. nek posisi kayak gini gimana? Istilahnya, Bagaimana tanggapan fikih? memang kan Jawab secara fikih sih. Soalnya wake solusi nang kene kok. mesti sik wis ngeletes itu kayak mesti. Lo yo gak, kene kan ya tetep macak dadi wong awam sih rek. Oke. Apalagi shootnya kita kan agak malam ini. Iya. Yo nemen. Rada kepengen. Yo aku menjadi suwe ya Allah. Aku itu curhat. Perasaan pendatang kedua deh. Aku sing duwe suwe. Kan nggih. Jadi memang kalau dalam konteks biasanya hubungan badan ngoten nggih. Nggih. Iku kan ya wis bisa disimpelkan istilahnya iku silaturahim kelamin ngoten nggih. Nah. Jadi nek kalau dalam istilah fikih iku iltiqaul khitanain, bertemunya dua Khitan. dua alat kelamin. Lah, mengenai konteks suami istri, apakah nanti boleh ini secara umum ya, apakah nanti boleh berenak-enak berenak-enak dengan istrinya selain silaturahim kelamin? Tidak mempertemukan dua kelamin nih. Iya, tidak mempertemukan dua kelamin. Salah satu kelamin bertemu dengan anggota tubuh yang lain. dengan anggota yang lain. Ya. Yang jelas yang haram kan misalnya ketemu dubur toh. Ya. Itu jelas, sorry. Sorry, nah iku. Terus. Nah, kalau ini ya sebenarnya sudah dibahas ya di fikih. Di fikih ulama ya wis ngekai angger-angger bahwasanya istilahnya itu tamattu. Berenak-enak dengan pasangan itu dengan cara apapun diperbolehkan. Tak bacakan ya, aku kok nek muroti kok wedi keliru tambah ngeres sama. Nah, Iki kita apa iki?
kitabnya ini Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in ada kata-kata begini. Halaman piro versi opo? Rada duku Kalau- referensinya gitu. Kalau Fathul Mu'in ini yang satu juz, yang Fathul Mu'in saja, bukan yang ada I'anatul Talibinnya. Ya. Jadi nggak ada juz-juznya, langsung halaman 482. Nah ini tak bacakan ya. Tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikah. Ini ending dari pembahasan pernikahan mengenai adab-adab dalam nikah. Ya juzul li zauji kullu tamattu'in minha bima siwa halaqati duburiha. Bagi suami boleh berenak-enak dengan istri selain lobang anusnya. Oke, selain dubur. Halaqati dubur iku lobang anus. Ya. Berarti cara bokonge tok dimek-mek ngono Gak kan. apa-apa. Tapi sanhul iku aja. Kalau Sanhul. istilah nyari. Iya. Lapo kok nggak istilah sanhul? Iya, iku istilahnya sanhul. yang populer. Yang populer. Yang populer. Populer gak ro, Pak. Karena kan Iya. iku selalu apa? Kenapa sanhul kok selalu mengkeret ngono ya? Soalnya dia digoyangi tok tapi gak tau seteliko. Iya, gak kelambi diumbah tok gak distelika mengkeret ya. Sayang non itu teliko. Meloncat, Pak. Pun ya, jadi berenak-enak dengan istri itu dengan cara apapun boleh. Yang penting tidak dengan lubang anusnya. Atau bahasa bekene saiki anal. Iya, tidak anal ya. Iya. Anal. Lah, malah lanjutannya walau bimaswi bidriha atau badriha ya. Iya. Senajan kelawan nyesep bidir iku klitoris. Klitoris. Oh. Ya. Mendial. Ojo nyesep lah bos, dilat sih lah bos. Gorong-gorong wis nyesep lho. Maswi itu nyesep. Iya, Nah, iya. ini kan sebuah goyah kalau dalam bahasa Arab iku masyotah, berarti Iya. paling mentok kan nyesep. Nyesep. Nyesep pun gak apa-apa. Nyesep pun itu loh nggak popo. Oh, mana main dilat. Aduh, istalah. Misalnya bahasa ini ya wis lolos gini. Kumlot. Ya, tadi meskipun itu dengan cara menjilat, mohon maaf klitorisnya tadi. Iya, menyesep itu menghisap. Iya, Menghisap menghisap. klitorisnya pun enggak apa-apa. Nggak apa. Awis timnain biadiha la biadihi. Atau istimna. Istimna itu apa? Onani. Iya. Onani dengan tangan istri itu juga diperbolehkan. Nah, Yang nggak boleh dengan tangan sendiri. Oh, kan? onani jika mandiri haram. Kudu dionanekno. Tapi bojone. Dalam Bojone. konteks suami istri. Dalam Suami konteks istri. Nek Ja- dorong yo Ojo pacar gak oleh meneh tonggo. Lek tolong. Lah, Konco ya gak oleh kan? Konco gak oleh. Gak oleh. Itu domire jelas Pak iku, Apaan? Mang. Ha. Untuk tangan daripada si istri, Istri. si pasangan kan ngono. Lah, begitu juga sebaliknya, nanti si istri itu juga boleh bersenang-senang dengan suami di seluruh anggota tubuhnya. Malah yang ndak boleh ku walaf tidodin bi usbu. Tidak boleh memecah keperawanan istri dengan jari. Iku sing gak oleh. Nah, Marungu apa dolinan driji cek lode sepurane. Gak ambek iku ambek driji kebacot mas. pemilune sik suwe nyeblos saiki. Driji mana? Mari ono sisa noda tinta. Pemilu aja ini. Nah, tadi kalau menanggapi pertanyaan tadi ya, ini kan bagaimana hitungannya ya nggak bisa dikatakan Tinjauan beragama fikih. kan? Enggak, Tinjauan bersenang-senang. fikih ya bersenang-senang dengan istri. Kalau dalam soal tadi kan pertanyaannya kan di antara payudara istri sampai keluar mani itu ya legal-legal saja. Boleh. Boleh. Nah, misalnya iku wis ngomong ngono, pakai payudara istri. Payudara gak apa-apa, Bos. Misalnya kecepit kentol ya gak apa-apa. Heeh. Dicepitno kentol, Bos. Kelek ya nggak apa-apa. Tapi lek oral. Nggak masalah.
Lah, Loh, boleh. masih bidri. Lah. Itu lo boleh, apalagi sebaliknya. Ya. Ya tapi yo nek bojone gak seneng ya ojo. Ojo. Konteksnya Bojone di kudu sini- mongkok. Waksa. Ya, di sini kan berarti harus ada kesepakatan kedua Iya, belah. sama-sama bahagia. Sama-sama. Konteks bahasanya kan yang diambil tadi bersenang-senang ya. Mm. Bukan menyenangkan diri sendiri. Nah, dan ini buat saya adalah salah satu khasanah bahwasannya Islam itu bukan hanya memberikan hukum tok yo, gak oleh, tapi plus ngekei solusi. Mm-mm. Ketika istri head kan gak oleh, Iya. gak oleh dileboni. nggak Tapi boleh. kan gak mungkin kelasnya Jatim Pak tutup gara-gara satu wahana itu rusak. Kan saya buka bos. Iya. Iya kan? Wahanane akeh. Wahanane kan akeh. Oke. Gunakan wahana dengan sebaik mungkin. Tetap Iya, bisa iya. bersenang-senang. Iya, tetap Iya. bahagia. Wes tak. Iya. Pokoknya aja bolongan kuping aja bolongan irung. Coba ilik lho. Lah misalnya cukup. Ya Allah. Ketembatan. Wah niku. Tadi Nah, tadi kan sempat kita ngobrol sebelumnya ya, Ya. bahwa bersenang-senang istri dalam keadaan head ya ini. Ya. Ya. Ini ada nggak batasan selain memasukkan itu? kalau untuk batasan bagi istri yang sedang head, kemudian ya kemang nggak mungkin kan sak Jatim Pak tutup gara-gara Ya. wahana satu yang rusak ya, yang nggak bisa digunakan itu yo. Ini ada 2 hadis. Oke. Ada 2 hadis yang menyatakan tentang bersenang-senang dengan istri dalam keadaan istri haid. Head. Yang pertama, lakama fauqal izar. Kamu boleh bersenang-senang dengan istrimu di atas pusar. Oke. Jadi pusar ke atas. Nah, itu hadis pertama. Hadis kedua itu ada redaksi kurang lebih begini. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Kamu boleh melakukan apapun kecuali masuk, Ya. kecuali jima. Jima. Ya. Nah, di sini kan koyok-koyok kontradiksi. Ya. Sing hadis yang awal itu pusar Ya, ke ke atas, atas. yang satu berarti seakan-akan membolehkan pupu, kentol, mata kaki. Sekil. Cepu, Diusuk-usuk. cepu. Ceputan pupu. Lah, iki akhirnya ditafsiri oleh para ulama ngeten. Untuk hadis yang pertama, jadi lakama fauqal izar, yang halal bagimu, yang boleh bagimu itu bersenang-senang dari pusar ke atas. Ini ditujukan bagi suami-suami yang tidak mampu menahan untuk tidak berjima. Oh ya. Tadi nek Delok- ketok Ndelok bolongan kok. Mari tak zoom mari. Iya, enggak apa-apa. insting Sengaja. striker. Besok-wasol. Bagi insting-insting striker seperti itu yo keharusannya yo yang halal itu pusar ke atas. Kali apa? Ya nek ketok malah kebablas iku engko, padahal itu nggak boleh kan ketika istri sedang mens itu. Lah, untuk hadis yang kedua, isna'u kulla syai'in illan nikah, kamu boleh melakukan apapun kecuali jima, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang masih bisa menahan nafsunya. Carane- Kontrol. Naluri back lah ya. Iya, nah, maksudnya dia masih punya kontrol, Iya, punya walaupun kontrol. dia juga punya kontrol yang sedang ngacer. Cereng. Ngacereng. Kontrol kan. Iya, kontrol bener. Sama-sama harus ada yang dikontrol ini Iya, ya. karena posisi kan yang membahas tentang kontrol yang sedang ngacer. Ajur. Tadi nek encene sampean masih kuat untuk tidak masukkan naluri back lah. Back kan Ya. masih ketok gawang niku. Si iso Biasa. dibensin. Iya. Gak gopo ngegolno. Hmm. Nah, iki dia boleh dipupu itu boleh. Oh. Nah, tapi ketika nanti dia kok insting striker ketok Wis, gawang tutup mentolo ae. ngegolno, wis mesisan rokan utawa celonoan sampai udel wis ndukur PPN Mas Los. nisar ojo. Pertandingan setengah lapangan. Iya, Lek gak ngono, gawe katok gemes. kada gemes. Iya, katok sing mlepet iku lho. Oh, iya. Katok gemes tapi sing jin. Ayo, bobolen nek gak kobra ngono. Metu-metu gak ngono arek iki lho mari tawuran terbeset kabeh. Kabeh. Nyesep aspal paling.
Nah, kalau misalnya itu tentang kita dari tadi udah lelaki sentris banget ya. Iya. Ada beberapa yang menyatakan si perempuan pun sebenarnya ketika keadaan haid itu kadang-kadang juga pengen bisa puas secara seksual. Itu gimana cara suami untuk membantu dia? Kalau untuk itu masalah itu kan memang dalam nasnya itu ketika perempuan yang sedang haid kan biar bagaimanapun tidak boleh jima. Ya. Kan, nah, jadi untuk ya perempuan kan masuk gak iso dipuaskan liane selain itu. Area sensitifnya kan banyak. Area sensitifnya kan lebih banyak. Jadi bisa dieksplor di situ lah. Oh, enggak misalnya kan enggak oleh jima itu kan ketika khitan satu masuk. Misalnya ono sing ngomong, "Lho sanes khitan niku Gus, niku lho namung dildo." Si cowok membantu, dia enggak mau, si istri enggak menikmati dirinya sendiri. Itu enggak dildo. Di alat bantu. Iya ya. Enggak dildo. Soalnya gini Mas, memang yang secara nas yang diharamkan itu kan masalah Masuk. mengenai masuk kan. Iya. Nah, Pertemuannya sehingga pertemuannya. Soalnya apa? Dalam ayatnya sendiri kan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nikaha fil mahid. Ketika ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid, jawablah itu adalah adza, sebuah kotoran. Fa'tazilun nikaha fil mahid. Maka yo jangan gauli istrimu. Nah, Ketika sedang kotor. ketika sedang kotor kan ngoten. Lah, mengenai hal itu ya apa jenenge? Ya wis karena ini enggak ada masuke ya, enggak ada masuke iku nanti Masuk, Bos. kan yang masuk yang lain. Oh iya sing masuk dildo yo, terong lah iku lah. Jari 3G. Yo. Lah iku berarti Milu, kan Pak. berarti yang penting di situ enggak sampai terjadi pemasukan itu kalau menurutku ya enggak ada masalah. Nah, atau kayak hati-hati ini gak bisa nggak pakai dildo misal atau cuman pakai vibrator. Ditempel noto. Iya, nggak di sekitar klistoris saja diselesaikan. Diselesaikan. Getarannya itu. Matur nuwun, Mas. Ya deh, I love you. Kelas banget. Ngene, Ya. love you full. Jadi kita sebagai seorang suami pun bisa memberikan satu solusi ketika libido istri kita naik pas head. Ya selama Apalagi? iki wanita head iku kudu ngempet sik sabar yo. Iya, sabar. Si lanang yo sabar. Ya si lanang kan iso, Dek, apalagi tangan secara- mulu, Dek. Ya, apalagi secara naluri ya atau secara apa konstruksi tubuhnya Ya. itu ketika perempuan menjelang head sampai dengan selesai head libido kan naik. Dah iya. Oh gitu. Iya. Makane tak golekno iki lho. Iki nanti Ini solusinya. Bisa. Iki bisa dipotong, Di highlight di ya. short, Heeh. lebok nonggo. Jadi orang-orang yang tetap dia sebagai manusia punya libido tinggi dan sedang head juga libido makin naik. Iku pasangan iso memberi solusi. Bisa memberi solusi. Si akhirnya Yang penting rumah enggak jima Nah. kan solutif itu. Nah, sing akhirnya tujuan dari pernikahan yaitu sakinah ketemu. Heeh. Nyaman. Nyaman. Aku nyaman bersamamu. Bukan dengan orang lain. Keadaan lampu merah apa lampu hijau, gas. Lah, yo. Satu wahana tutup, yang lain masih buka. Jangan pernah menutup Dufan karena hanya satu wahana yang dalam perbaikan. Apa sih judulnya ngono ae iki ya? Kena, masuk. Masuk. Aduh. Jadi ketika istri libido naik masih ada solusi gitu. Ya. Iya. Bukan hanya suami yang terpuaskan tapi istri juga bisa dipuaskan. Terpuaskan. Soalnya gini, terusane ibarat tadi ya, terusane kitab tadi gua ada istilah yang menarik. Wa yusannu mula'abatuz zaujah inasan. Kita bagi laki-laki itu disunnahkan untuk mula'abah dengan zaujah. Yang nanti menjadi inas. Inas itu berarti seneng. Ya, seneng. Mula'abah itu kita Bermain-main. bersenang-senang, bercanda, Ya, guyonan, guyon. heeh. Menyamankan apa mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Sehingga cairan bisa keluar. Kayak ero wong lore kemana-mana.
kok bener tapi kok ya apa iki gue pantes tagak. Lek aku guyu gak masalah. Iki. Ya guyu ae. Gak apa-apa. Kok ono korak yo. Masih korek kok ora. Ambek lagi iki termasuk tadi ya mula abaduz zauj iku ya. Wa alla yukhalliyaha 'anil jima' kulla arba'i layalin marratan bila udhrin. Jangan sampai kamu menganggurkan istrimu lebih dari 4 hari 4 malam tanpa adanya udhur. Iki termasuk mula abah suami kepada istri loh ya. Ayo. Tang dino gak ono apa-apa. Uyel-uyelan. Uyel-uyelan. Misalnya gak gelem sing wedok ya wis minimal kewajibanmu selesai. Tetap istilahnya gini, tidak ada suasana yang vakum. Ya. Ya. Selalu ada momen-momen di Intim mana, iya, momen intim di mana mendekati crot ngono iku lho. Sapen aku episode iki Allah. Padahal ini menjawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan iki. Alah. Dan enaknya ketika kita ngobrol di tataran tanpa batas usia dan tanpa menyinggung politik dan lain-lain. Oh, los. Los. Kene gak ada omong ngasih lho sadar ngene. Los pokoke. Aku mang mesti kayak materi. Materi kan dari saya kalau jawab pertanyaan. Tak kasih kan golek ono. Mek iku dalile. Awan mang, iki ono pertanyaan. Kita enggak ada briefing. Iya. Tapi nek materi ngene iki mesti cair. Salah. Entek. Dungdeng. Entek golek kok. Wis pokoke kemah ya, bagi iku tadi wis awak dhewe sebagai wong lanang iki tetep biar bagaimanapun jangan sampai kita kehilangan masa intim kita dengan istri melebihi dari 4 hari. Makanya kan termasuk anu ya. Apa jenenge? Iki dalam masalah wayuh, apa jenenge wayuh poligami. Nah, iki bukan berarti aku pro kontra ngono enggak ya, tapi alasan kenapa poligami kok maksimal 4. Iya. Ya, karena iki tadi kesunahannya itu enggak boleh lebih melebihi dari 4 hari. Nek 4 kan berarti jangkep. Oh iya. Hari kelima wis balik nang bojo pertama kan. Iya. Nah, ini maksudnya di situ. Hari kelima bojo pertama, engko hari ke-6 ke bojo kedua. Kan gak sampai 4 hari kan batasnya itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nang bojo pertama. Kan ngono. Makanya lebih dari 4 hari. Enggak lebih dari. Makanya kenapa kok poligami itu dibatasi 4 itu salah satu yang mendasari itu ini. Selain ta'abuti yo. Selain ta'abuti itu. Oke. Pertanyaan pertama selesai? Wes, ono mana gak? Ono mana tak? Sudah. Kudu tak ambiosi ae lek urusan ngene iki yang gitu. Sudah. Ojo ambil nyiprat kabeh. Pertanyaan kedua, apa benar menggunakan bra atau BH bagi perempuan muslim itu dilarang atau diharamkan? Sebab ada beberapa orang di sini menyimpulkan bahwa bra atau BH itu haram karena alasannya setiap wanita yang memakainya dan keluar rumah bisa menjadi sumber syahwat para lelaki. Oke. Jadi dari pertanyaan itu sebenarnya saya juga udah nyari beberapa referensi. Dan itu bukan, dia kan ngomong di lingkungannya mostly mostly di lingkungannya. Berarti di lingkungannya juga termasuk bukan apa ya? Bukan aliran umum. Aliran khusus. Aliran khusus di mana itu emang diharamkan untuk memakai bra karena ketika memakai bra, itu menonjolkan bagian payudara, sehingga mengundang syahwat lelaki. Lah, itu gayaku sebenarnya kata-kataku ya masalah. Masalah piye? Soalnya gini, aku sendiri pun jujur ya, aku untuk pertanyaan kedua ini belum gambar, maksudnya belum menemukan redaksi yang membahas itu. Bagaimana sih? Gagal fokus karo gambar. Belum mencari referensi, menemukan referensi, iya. Dan gambaran sing pas. Karena aku di otak kita gak masuk akal. Pertama gak masuk akalnya kalau menurut saya yo. Ketika kamu ada di golongan khusus itu yang sangat strict sekali dengan apapun itu, kamu nggak mau menjaga mata itu masalah loh bos. Kalau urusan tentang syahwat itu bukan hanya satu hukum yang mengikat wanita untuk menutup aurat, tapi juga ada hukum lain yang mewajibkan seorang pria untuk menjaga pandangan mata. Iya benar.
Lek matamu gak celolekan, Bawaan terpisah. lah iya. Iku gak ono apa-apa. Gas mana? Mata nih. Jadi gini, Iya, kalau menurut saya sih, opini saya pribadi nih ya. Ya. Bra atau BH itu kan lapisan terdalam, paling dalam. Iya. Setelah sebelum pakaian luar. Iya. Jadi kalau masalah menonjolkan atau tidak, itu kan tergantung pakaian luarnya. Iya. Nah, misalnya bra itu difungsikan sebagai penopang Iya. agar tidak Gandul-gandul. kemana-mana, kan lentur toh itu. Jenenge lho BH, Bos. Heeh, BH itu sih- holder Breast holder. Breast holder Joko. untuk menahan. Breast cek agar tidak goyang. Iya, cek gak sosol ngawur ngono lho. Coba misalnya. Apa? Aku cinta seru singkatannya BH gimana? Oh, Wis salah bahasa populer-populer tau Iya. usane. bagian kita. Iya. Cupu aku ternyata. Jadi apa caranya biar breast kanan itu enggak sampai nganan, breast kiri ngiri. Kan gak sinkron. Oh Atau iya breast iya. kanan Iya. nganan, breast kiri nganan. Itu Gini. judulnya kemana-mana. Atau gini. Juling berarti. Terus lagi kalau misalnya, ini logikanya ya. Ya. Di dalam konstruksi payudara perempuan itu kan selain yang apa namanya bentuk besarnya, Iya. kan ada ujungnya itu, Ya. nipolnya itu. Ya, Nipol puting. putingnya perempuan itu kan lebih gampang menonjol malah. Nah, misalnya gak gawe. Ya. Kira-kira tambahnya nyetak, jeplak maksudnya, nyeplak. Nyeplak. Semakin menantang. Lah iya. Dan itu pun sebenarnya juga di culture barat, itu rata-rata banyak orang sih gak pakai bra toh. Iku mulai misalnya sama ndelok turis-turis gak gawe bra apa gak mesosol tambahan. Padha-padha ngomong gak jaga moto loh ya. Iya. Ini konteksnya kenapa seorang wanita gak oleh pakai bra agar tidak menonjol. Karena menimbulkan syahwat. Budal nang Bali, Bos. Wake turis kayak ngono. Sing gak gawe. Iya. Gak gawe bra sampai gak gawe kelambi. Kira-kira sing gak gawe bra sama ndelok terus mau nyeplak ngono iku, luwih syahwatan dia mek ndelok sing ana brae. Oh. Smart lah ngono lho. Iya. Terus dari sisi kesehatan, ketika misalnya ini kan bisa kita logikakan ya. Misalnya jalan, terus gak mentul-mentul lah, itu gak berbahaya buat payudaranya apa enggak? Oh iya. Nah, iya. Ketika perempuan beraktivitas itu ya setidaknya ada holdernya memang. Ya. Itu Makanya pandangan saya kan. Ya. makanya kan ana bra sport barang. Oh iya, sing kengkeng yang itu ya. mekan. Iya. Nek. Gak duwe. Keng gak tau gawe maksud duwe lho ya, gak tau gawe. Aku ora rasane tapi gamelan duwe. Lu trepes di sing asli. Iya. Nek aku kan ngangen-ngangen itu hanya segini. Sebenarnya kan bener jari Mas Zaza tadi ya, bahwasanya yang perempuan itu wajibnya nutup aurat, yang laki-laki itu wajib menjaga pandangan. Kan ngoten. Sehingga saya giring dari permasalahan aurat sendiri. Kalau dalam kitab itu kan hanya dijelaskan ngeten. Ketika ada yang memakai pakaian ketat, itu loh sudah dianggap mencukupi untuk menutup aurat. Nah, Iya. Cuman kalau bagi laki-laki hukumnya khilaful aula, kalau bagi perempuan atau khunsa itu nanti makruh memakainya ya. Nah, tapi memakai pakaian ketat. Nah, bukan berarti di situ nanti terus kemudian pakaian ketat loh, padahal kan melepet ya. Nah, itu pun loh dalam fikih itu sudah dianggap dia itu sudah mengikuti nengarani. Wis nutup aurat lah, wis nutup aurat dia itu. Oh, karena kan ono beberapa juga yang kita ngomong dari golongan khusus menyatakan pakai pakaian ketat itu haram loh. Padahal dalam fikih yang dipelajari sama Mas Bakri itu levelnya sampai makruh ya. Iya, Ketat itu makruh. pakaian ketat itu levelnya tertinggi makruh. Iya. Temen tah. Tak bacakan ae ibaratnya ya. Temen tah. Iki ben dikira aku gak membuat statement asal-asalan ya. Kalau dalam I'anatul Thalibin bisa cross check nanti halaman 1 Shahifah halaman juz 1 halaman 134. Wa yakfi jirmun yudrikun nas minhu qadrul a'dha kasarawila dhaikah. Jadi
menutup aurat itu cukup selama itu bisa menutupi anggota tubuh. Kulit berarti kan tertutup. Kulit. Kasarowil doiko. Seperti halnya sarawil itu celana ya. Celana yang melepet. Sempit. Sempit ya, melepet ya. Lah, lakinnahu khilaful aula ailir rajul wa amal mar'ah wal khunsa fayukrahu lahuma. Nah, make itu tadi celana yang melepet tadi itu bagi laki-laki khilaful aula, sedangkan bagi perempuan itu hukumnya makruh. Nah, ini kan tapi ulama sudah menganggap itu sudah menutup aurat kan ngoten. Sudah tertutupi anggota tubuh yang seharusnya ditutup kan. Walaupun level kebolehannya ada yang mengatakan makruh. Makruh. Notok-notoke. tingginya. Gak sampai haram karena Gak sampai nutup. haram. Mending melepet tak blejet. Melepet tak blejet. Kan ngomong itu menunjukkan lekuk tubuh. Lekuk tok bos, tutup tubuh bos. Iya. Kan sik tubuhnya sik ketutup. Iya. Itu kan membuat syahwat. Lah cek gak syahwat matamu jogon. Diulang sekali lagi. Disandok ae. Nah, tadi nek mengenai bra iku mangkok dianggap apa jenenge? Haram. Haram karena itu ya saya kira Menonjolkan. malah lebih menambahkan menutup aurat kan? Ya kan? Lebih menambah dalam menutup aurat. Ya saya kira untuk apa diharamkan kan ngono. Dan juga kan ono sing bra sing gak ono kengkengane lho ono. Ada. Oh iya, ada. Sing cuman holding dadi posisine bra iku digantung nang gone pundak ngono tok. Jadi dia biar gak gak kemana-mana gitu. Gak tolak-toleh. Katanya nyabrang mbak ini. Enggak jelalatan ya. Cek gak situng rating. Berarti ya, jelalatan mata laki-laki karena jelalatannya payudara perempuan. Masa yang ngono? Enggak. Ayo. Ojo lah. Ojo kene sing bahas wong liya. Iya wis. Oke. Itu sampai sini pertanyaan kedua sudah terjawab ya. Jelas lah bosku. Bisa Jelas. Sudah terjawab. Tinggal satu pertanyaan. Apakah sah sholatnya istri karena terkadang sehabis mandi dia hanya menggunakan BH atau bra dan setelah itu pakai mukena saja? Ya sah. Sah. Kadek saling berpandangan ngono lho. Kayak kan maksudnya pandang yo. No pertanyaan kan ternyata yo ngono. Berarti menunjukkan ancene kalau di masyarakat luas mungkin kurang referensi. Akhirnya hal seperti ini aja meragukan. Iya. Siapa sah? Kenapa? Karena sudah menutup seluruh aurat. Kan mukenah tadi kan sudah bisa menutup yang aurat. penting kan gini, lapisan terluarnya ada itu aja. Iya. Lapisan dalam terserah. Iya. Mau pakai baju dulu pakai mukena atau langsung pakai mukena. Yang penting auratnya sudah tertutup. Iya. Selesai sudah. Soalnya lah nek misalnya harus ada 2 lapis, wah arek pondok pakai sebagai gak sah. Wong kene lek sarungan jerone los-losan. Kan lapisane belas. Mosok kene ana under sarung. Sing iku koncone under rock. Sing gak nerawang rek sarunge rek gawe. Terus rendo-rendone kan tambah ditawantemi kancane. Habis kau. Gila nih. Jadi nggak ada masalah lah, maksudnya nggak ada masalah. Yang penting mukenahnya tadi sudah menutup seluruh aurat, itu nanti sudah sah melakukan sholatnya. Oke, untuk 3 pertanyaan dari Sobat Ngopi sudah kami jawab. 3 pertanyaan dengan tuntas. Akhirnya saya Bang Najib dan saya Bahri. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.